Bab 2461. Sekarang jika Hugo mengatakan kebenaran sekarang juga, kata Josiah dengan tenang. Ya, ayah benar, kakek. Kalau kau tidak percaya apa yang kukatakan, kau bisa mengirim seseorang ke wilayah selatan untuk menyelidikinya. Dengan begitu, kau akan tahu pasti. Hugo berseri-seri, menyadari bahwa ayahnya mendukungnya secara tidak langsung. Josiah benar, daripada berdebat di sini, lebih baik kita kirim saja seseorang untuk melakukan investigasi terperinci terhadap Shinshin Group. Itu pilihan yang paling aman. Para tetua mengangguk dan menyetujui saran Josiah. Lagi pula, apa yang benar tidak dapat diubah. Jika Shinshin Group benar-benar hebat seperti yang diklaim Hugo, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menyelidiki dan membuktikannya. Setelah mereka mengonfirmasi segalanya, mereka akan dapat membuat keputusan cepat apakah akan bekerja sama dengan Shinshin Group sebelum mereka kehilangan kesempatan. Bagus, aku tidak keberatan. Jaiden mencibir. Dia tidak pernah percaya bahwa Shinshin Group punya banyak potensi dan senang bahwa Josiah mengusulkan untuk menyelidiki latar belakang Shinshin Group. Tentu, kalau begitu sudah diputuskan. Tetua ketiga, salah satu dari kalian akan memimpin tim ke wilayah selatan untuk menyelidiki latar belakang kelompok Shinshin. Begitu kalian menemukan sesuatu, segera laporkan kembali kepadaku. Melihat semua orang setuju dengan saran Josiah, Caleb pun segera memesan. Ya, tetua ketiga berkata, sebelum berangkat ke wilayah selatan. Untung saja kita setidaknya mencoba pendekatan lain. Hugo menghela napas lega saat tetua ketiga pergi. Karena Caleb dan para tetua terlalu percaya diri dan kesombongan Jaiden, kolaborasi dengan Shinshin nyaris hancur. Untungnya, dengan usaha Hugo yang tak kenal lelah, sesuatu berubah. Ayahnya, Josiah, dengan terampil menangani Jaiden, yang memberikan sebagian besar tantangan. Hugo tidak bisa tidak setuju bahwa ayahnya jauh lebih berpengalaman daripadanya. Jika semuanya berjalan lancar, tetua ketiga akan menyelidiki latar belakang Shinshin Group dan Caleb akan membuat keputusan yang tepat untuk bekerja dengan Shinshin Group. Semua masalah akan terselesaikan dan usaha yang ia lakukan dalam kesepakatan ini tidak akan sia-sia, karena ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keuntungan keluarganya. Baiklah, diskusi kita sudah selesai untuk saat ini. Mengenai kerja sama dengan Shinshin Group, kita akan menundanya sampai tetua ketiga kembali. Kalian semua boleh pergi, kata Caleb. Dengan itu, perdebatan berakhir dan semua orang meninggalkan aula utama. Bab 2462. Sementara itu, di pihak Leon. Ditemani Rene, ia tiba di hotel bintang 5 terbaik di daerah itu dan memesan kamar Presiden Suite. Di dalam ruangan, dia meletakkan barang bawaannya dan menoleh ke arah Rene. Nona Morrison, terima kasih. Saya sudah beres di sini, jadi Anda bisa pulang sekarang. Tidak usah terburu-buru. Tuan Wolf, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Jackson Phoenix dari Phoenix akan menyelenggarakan jamuan bisnis malam ini. Dia mengundang banyak anggota elit masyarakat, jadi aku ingin tahu apakah kau tertarik untuk menghadirinya, kata Rene ragu-ragu. Perjamuan bisnis. Aku tidak tertarik. Leon terkejut dan secara naluriah menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu jenis jamuan bisnis apa yang dibicarakan Rene, dia dapat membayangkan bahwa para elit hanya perlu bersosialisasi atau mendiskusikan bisnis. Dia tidak mengenal banyak orang di wilayah barat, apalagi anggota masyarakat elit wilayah barat, jadi dia tidak tertarik berpartisipasi. Jangan pikir panjang. Keluarga Vick adalah salah satu pedagang tanaman obat utama di sini, dan mereka mencari nafkah dengan menjual tanaman obat dan peralatan medis. Tuan Vick menyelenggarakan perjamuan ini terutama untuk melelang beberapa tanaman obat yang berharga dan saya bahkan mendengar ada tanaman obat spiritual, jelas Rene. Wilayah barat berbeda dengan wilayah selatan dalam hal fitur geografisnya. Wilayah tersebut dikelilingi oleh pegunungan dan hutan yang menghasilkan tanaman herbal, sehingga dianggap sebagai surga bagi mereka yang datang mencari tanaman herbal tertentu. Di wilayah lain di Sky County, tanaman herbal yang tumbuh selama berabad-abad jarang ditemukan, tetapi tanaman herbal ini dapat dengan mudah ditemukan di wilayah barat. Kadang-kadang, tanaman herbal spiritual yang sangat langka akan ditemukan.
Inilah tepatnya bagaimana Hugo berhasil mengumpulkan semua herbal yang dibutuhkan Leon dalam waktu 2 minggu. Selain itu, semua tanaman herbal spiritual tumbuh dengan menyerap energi dari bumi dan jika orang biasa mengonsumsinya, mereka akan memperpanjang umur mereka. Bagi seniman bela diri, konsumsi tanaman herbal semacam itu dalam jangka panjang akan membantu latihan mereka. Ramuan seperti Sunlit Herb dan Motherwort bahkan lebih bermanfaat bagi seniman bela diri. Sang pengguna racun mengambil risiko dan melakukan pembunuhan massal demi sebuah tanaman Motherwort, dengan harapan dapat menembus hambatan pelatihannya dengan tanaman itu. Tentu saja, mengonsumsi ramuan itu sendiri tidak dapat dibandingkan dengan mengonsumsi pil alkimia yang diproduksi Leon, tetapi itu akan membantu sampai batas tertentu. Kesimpulannya, ramuan-ramuan berharga ini bermanfaat bagi seniman bela diri karena dapat memperkuat fondasi seniman bela diri yang lebih muda dalam keluarga dan memungkinkan mereka memperoleh jalan yang lebih lancar dalam pelatihan berikutnya. Sebagai keluarga kuno seniman bela diri, keluarga Vick juga mencari nafkah sebagai pedagang tanaman obat. Oleh karena itu, mereka menyelenggarakan perjamuan ini untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan menjual tanaman obat langka dan membangun hubungan dengan para elit untuk meningkatkan pengaruh keluarga mereka. Bab 2463. Apa kau baru saja mengatakan akan ada penjualan ramuan spiritual di pesta itu? Benarkah? Leon terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ramuan-ramuan spiritual sangat langka, terlepas dari kualitasnya. Yang membuatnya bingung, ia diberitahu bahwa ramuan-ramuan spiritual akan dijual di pesta itu, dan hal itu membuatnya terkejut. Untuk sesaat, dia tidak dapat memastikan apakah Rene mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, ada apa? Akhirnya tertarik dengan pestanya, iya. Rene tersenyum. Dia mengetahui dari Hugo bahwa Shinshen Group membutuhkan persediaan herbal yang sangat banyak untuk memproduksi pil alkimia. Dengan asumsi bahwa herbal yang dijual di pesta itu mungkin berguna bagi Leon, dia memberitahunya tentang hal itu untuk mengetahui apakah dia ingin berpartisipasi. Ya, saya tertarik. Nona Morrison, di mana perjamuan ini akan diadakan dan bagaimana saya bisa masuk? Tanya Leon, ketertarikannya memuncak karena ia sangat ingin melihat ramuan spiritual apa saja yang akan dijual. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Perjamuan akan diadakan di villa pribadi Tuan Teax. Aku tidak punya kegiatan lain, jadi aku bisa mengajakmu ke sana malam ini, kata Rene. Hugo pernah membeli 200 pil pemelihara energi dari penjualan Shinshen Group, dan pil tersebut terbukti jauh lebih efektif daripada kebanyakan herbal. Dengan pil tersebut, dia tentu saja tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam perjamuan Peax. Namun, Leon datang ke sini sebagai tamu keluarga Morrison dan ada beberapa konflik mengenai kerja sama tersebut, jadi dia pikir dia bisa mencoba dan meninggalkan kesan yang baik untuk Leon guna membantu menyelamatkan kesepakatan antara Leon dan Hugo. Oleh karena itu, dia memilih untuk membawa Leon ke jamuan bisnis Jackson Peax. Tentu, terima kasih, Nona Morrison. Hari sudah larut dan sebagai ungkapan terima kasih, saya ingin mentraktir Anda makan. Bolehkah? Tanya Leon. Butuh waktu lebih dari 7 jam baginya untuk bergegas dari wilayah selatan dan dia bahkan belum makan siang, jadi dia kelaparan. Dia bermaksud makan sebelum pergi ke jamuan bisnis bersama Rene. Tentu, kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu, kata Rene sambil tersenyum. Karena masih ada waktu setelah jamuan makan, dia tidak menolak ajakan Leon dan keduanya meninggalkan ruangan menuju ke bawah untuk makan. Di lantai pertama hotel, Leon dan Rene bertemu dengan pasangan muda yang melangkah masuk ke hotel. Pasangan itu bersikap mesra. Wanita itu berusia pertengahan 20-an, seusia Rene. Dia cantik dengan selera busana yang tinggi, membuatnya sedikit kurang cantik dari Rene. Pria muda di sampingnya tampan dan tinggi, memancarkan aura bangsawan yang dimiliki seseorang dengan latar belakang keluarga yang kuat. Bab 2464. Setelah melihat satu sama lain, wanita muda itu tampak terkejut dan menyeret pria di sebelahnya. Hei, bukankah itu Rene? Ariela, kenapa kamu di sini? Rene juga sama terkejutnya. Wanita muda di hadapannya adalah Ariela Oxford,
putri kedua keluarga Oxford yang belum menikah dan salah satu dari sedikit teman yang dimiliki Rene di komunitas elit. Keluarga Oxford memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan seniman bela diri, tetapi mereka tidak sekuat keluarga besar. Akan tetapi, nenek moyang keluarga Oxford memiliki hubungan darah dengan keluarga Morrison sehingga kedua keluarga itu bersahabat selama puluhan tahun. Karena Ariella dan Rene seumuran, mereka tumbuh bersama dan menganggap satu sama lain sebagai saudara. "Oh, aku kesini untuk makan malam dengan pacarku," kata Ariella sambil menunjuk pria di sebelahnya. Pria itu adalah Joshua Hackett, putra tertua keluarga Hackett. Seperti halnya keluarga Oxford, keluarga Hackett juga merupakan garis keturunan seniman bela diri kuno dan menjadi mitra bisnis keluarga Oxford selama bertahun-tahun. Sedikit lebih dari setahun yang lalu, Joshua dan Ariella bertemu dan keduanya segera jatuh cinta dan menjadi pasangan. Pada titik ini, mereka sudah menjajaki kemungkinan pertunangan. "Tuan Hackett, lama tak jumpa." Rene melirik Joshua dan menyapanya. Sebagai sahabat Ariella, dia melihat Joshua beberapa kali. "Benar, Nona Morrison, Anda semakin cantik sejak terakhir kali kita bertemu." Joshua tersenyum dan menatap Rene dengan saksama. Rene bukan hanya putri tertua yang belum menikah dari keluarga Morrison, tetapi ia juga sangat cantik dan kecantikannya tak tertandingi di seluruh wilayah barat. Meskipun Ariella juga cantik, dia tidak dapat menandingi kecantikan Rene. Joshua bertemu Rene beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan terpesona setiap kali melihatnya, jadi kali ini tidak terkecuali. Kalau saja Ariel tidak ada di sampingnya, dia tidak akan menahan diri untuk menatap Rene lebih lama lagi. "Rene, siapa ini?" Ariel memperhatikan Leon dan langsung bingung siapa dia. "Ini Hu Wolf, temanku." Izinkan aku memperkenalkan putri kedua keluarga Oxford, Ariella, dan putra tertua keluarga Hackett, Joshua." Rene memperkenalkan mereka. "Teman, Rene, apakah dia pacarmu?" Ariella melirik Rene, lalu menatap Leon dengan tajam. "Apa?" Rene terkejut karena dia tidak menyangka Ariella akan salah paham. "Ariella, itu tidak masuk akal. Hu adalah tamu keluarga Morrison, bukan pacarku," jelasnya. "Tidak, kurasa tidak. Rene, aku melihatmu turun dari hotel. Jangan berbohong." Ariella menolak untuk mempercayainya dan mendekat untuk berbisik di telinga Rene sambil menyeringai. "Rene, kamu terlihat pendiam sepanjang waktu, tapi di sini kamu berada di hotel bersama pacarmu di siang bolong. Apa kamu akhirnya sadar?" Dia bahkan mengedipkan matanya tajam ke arah Rene. Ini adalah hotel terbaik di daerah itu dan jika seorang pria dan seorang wanita terlihat keluar bersama dari kamar hotel, kemungkinan besar mereka terlibat dalam aktivitas yang tak terkatakan di dalam kamar. Bab 2465. Rene benar-benar tercengang. Baik ia maupun Leon memang baru saja memesan kamar hotel, namun hal itu ia lakukan semata-mata untuk membantu Leon agar lebih tenang, sehingga apa yang dibayangkan Ariel jauh dari kenyataan. "Ariella, kamu salah. Hu ini mitra bisnis keluargaku dan aku di sini untuk membantunya tenang." Rene tersadar dan menjelaskan, hanya untuk menyadari bahwa kata-katanya tidak membantu. "Tidak apa-apa, Rene. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Wajar saja punya pacar di usiamu, jadi kamu tidak perlu berbohong. Lagi pula, kita semua sudah dewasa dan keintiman itu wajar." "Aku bisa mengerti," kata Ariella sambil tersenyum, jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Rene. Dia tahu bahwa keluarga Morrison adalah keluarga paling berkuasa di wilayah barat dan Rene memegang status tinggi sebagai putri tertua yang belum menikah dalam keluarga itu. Jika Leon benar-benar seorang mitra bisnis, Rene tidak akan pernah memenuhi kebutuhannya mengingat betapa bangganya dia. Tidak realistis untuk mempertimbangkan hal itu. Di seluruh wilayah barat, tak seorang pun di antara keluarga kuat manapun pantas mendapatkan kesenangan dilayani oleh Rene. Tapi, Rene ingin menjelaskan tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Nona Oxford, Anda salah paham. Ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Nona Morrison dan saya hanya berteman," Leon buru-buru menjelaskan dalam upaya membantu Rene. "Apa, kau bahkan tidak mau mengakui perbuatanmu? Tuan Wolf, kau seorang pria. Apa kau tidak mau bertanggung jawab?" Terkejut,
Ariela menatapnya dengan pandangan tidak senang, berasumsi bahwa Leon mencoba menghindari tanggung jawab setelah berhasil melakukan apa yang diinginkannya terhadap Rene. Sebagai teman baik Rene, dia tidak bisa menoleransi tindakan seperti itu. Tidak, aku tidak akan melakukan itu, Leon yang terkejut, menggelengkan kepalanya secara naluriah. Ia segera menyadari bahwa tanggapannya bermasalah dan menelan kembali kata-katanya, tetapi sudah terlambat. Kupikir begitu. Baguslah kau bersedia bertanggung jawab. Rene adalah wanita tercantik di wilayah barat dengan banyak sekali pelamar yang mengejarnya. Karena kamu merasa senang menjadi pacarnya, kamu harus menghargainya. Ariela mengangguk, ekspresinya mereda. Benar sekali, Tuan Wolf, Anda beruntung bisa bersama Nona Morrison, Yoshua setuju dengan nada iri. Dia tidak tahu siapa Leon, tetapi Leon bukanlah orang yang sangat tampan, dan penampilannya juga tidak mengundang rasa hormat. Dilihat dari apa yang bisa dilihatnya, dia merasa bahwa Leon kurang menonjol dibandingkan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengerti bagaimana Leon menarik wanita tercantik di wilayah barat. Ekspresi Leon menjadi gelap saat dia berusaha menemukan kata-katanya. Baik dia maupun Rene saling bertukar pandangan pasrah dan tak berdaya dalam diam. Bab 2466. Saat Rene dan Leon terdiam, Ariela mengalihkan pembicaraan. Rene, apakah kamu dan Tuan Wolf akan makan malam sekarang? Bagaimana kalau kita semua pergi bersama? Baiklah, Rene melirik Leon. Ariela adalah sahabatnya dan sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, jadi dia ingin menghabiskan waktu bersamanya. Namun, Leon adalah orang pertama yang mengajaknya makan malam dan Ariela pun menerimanya. Oleh karena itu, ia memerlukan izin Leon jika ingin Ariela ikut makan malam bersama mereka. Aku tidak keberatan. Leon mengangkat bahu. Dia tahu bahwa Ariela adalah teman Rene dan dia tahu bahwa Rene ingin dia bergabung, jadi dia tidak melihat ada gunanya menghentikannya. Kau meminta izin untuk makan malam dengan temanmu, tetapi menyangkal bahwa kalian sedang berkencan. Keras kepala sekali, Ariela memperhatikan tatapan Rene dan terkekeh. Serius nih, Rene agak kesal, tapi tak bisa membantah. Lagi pula, Ariela sudah mengambil kesimpulan dan memang cukup aneh bagi mereka untuk terlihat berada di hotel bersama. Sekeras apapun ia mencoba menjelaskan, keadaan malah akan semakin buruk. Oleh karena itu, ia menyerah dan percaya bahwa Ariela akan segera menyadari bahwa itu adalah kesalahpahaman. Baiklah, ayo kita makan bersama. Dengan persetujuan Leon, Ariela meraih lengan Rene dan pergi ke resepsionis untuk memesan kamar, sebelum memesan makanan. Mengikuti pelayan, keempatnya tiba di sebuah ruangan pribadi yang mewah. Mereka semua duduk dan pelayan mulai menyajikan hidangan. Tuan Wolf, Anda berasal dari keluarga yang mana? Yoshua bertanya saat makanan disajikan. Sebagai putri tertua keluarga Morrison yang belum menikah, Rene adalah wanita berstatus tinggi. Oleh karena itu, jika Leon adalah pacarnya, dia pastilah pewaris keluarga yang berkuasa, atau dia tidak akan layak untuk Rene. Akan tetapi, ia tidak dapat memikirkan satupun keluarga dengan nama Wolf di wilayah barat, hal yang membuatnya bingung. Oh, bukan dari wilayah barat. Dia dari wilayah selatan, jelas Rene. Wilayah selatan, aku mengerti. Yoshua mulai menyadari sesuatu, tetapi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Tunggu sebentar. Tidak ada keluarga kuat dengan nama Wolf di wilayah selatan juga. Katanya dengan bingung. Wilayah selatan dan barat terletak bersebelahan sehingga dia pernah mendengar tentang semua keluarga berkuasa di wilayah selatan sebelumnya. Namun, dia tidak tahu ada keluarga yang memiliki nama yang sama dengan Wolf. Tuan Heket, saya bukan dari keluarga besar. Leon menggelengkan kepalanya. Apa, kamu bukan dari keluarga besar? Kalau begitu, kamu siapa? Yoshua terkejut. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Ariela juga tercengang dan keduanya menatap Leon dengan tak percaya. Mereka sudah mengira Leon adalah pacar Rene. Dalam dunia seniman bela diri dan garis keturunan kuno, orang-orang dikenal suka berpacaran dan menikah dengan orang-orang yang statusnya setara. Mereka heran, Rene berpacaran dengan seseorang yang bahkan bukan dari keluarga kaya.
Peristiwa ini benar-benar mengejutkan mereka dan keduanya tercengang. Bab 2467. Saya wakil Presiden Shinshin Group di wilayah selatan. Leon bukanlah pacar Rene dan tidak tahu apa yang dipikirkan Yoshua dan Ariela. Oleh karena itu, ia tidak terlalu memikirkannya dan mengatakan, kebenaran. Wakil Presiden Shinshin Group, apa itu? Baik Yoshua maupun Ariela tersadar dan bertukar pandang bingung. Tak satu pun dari mereka mendengar tentang perusahaan yang sedang berkembang ini dan mereka tidak tahu apa-apa tentang perusahaan itu. Yang terpenting, mereka berasumsi Leon setidaknya adalah sosok yang sangat kaya dan berkuasa jika dia tidak berasal dari keluarga berkuasa manapun. Yang membuat mereka bingung, dia hanyalah seorang wakil presiden sebuah bisnis kecil di wilayah selatan. Ini berarti dia sangat jauh dari setara dengan Rene dan tak seorang pun di antara mereka yang bisa mengerti mengapa Rene jatuh cinta pada pria seperti itu. Tidak heran, Ariela pun menyadari hal itu. Awalnya dia bingung mengapa Rene menolak mengakui bahwa Leon adalah pacarnya. Namun, dengan perbedaan status yang begitu jauh, dia menyadari bahwa Rene mungkin menyembunyikannya karena dia tidak ingin keluarganya menentangnya. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkannya. Nona Morrison, bagaimana mungkin Anda bisa berkencan dengan pria biasa? Dia hanya seorang wakil presiden sebuah perusahaan. Dia sama sekali bukan pasangan yang cocok untuk Anda, kata Yoshua dengan kaget. Tidak seperti Ariela, pikiran awalnya adalah Leon tidak pantas mendapatkan wanita secantik Rene. Setelah mengetahui latar belakang Leon yang sederhana, dia merasa jijik dan sangat iri pada Leon. Dia tidak dapat memahami bagaimana Leon dapat merebut hati Rene karena itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tuan Hackett, saya akan mengatakan ini sekali lagi. Hu bukan pacar saya. Lagi pula, Shinshin Group hebat. Meskipun dia hanya seorang wakil presiden, dia tidak seburuk yang Anda kira, kata Rene dengan nada tidak senang. Yoshua dan Ariela mungkin tidak tahu apapun tentang Shinshin Group, tetapi dia tahu. Pil pemelihara energi yang diproduksi oleh Shinshin Group menghasilkan keajaiban dan sangat bermanfaat bagi seniman bela diri dalam membantu latihan mereka. Oleh karena itu, pengaruhnya menyaingi keluarga-keluarga paling berkuasa. Kalau tidak, saudaranya tidak akan berusaha keras untuk membuat kesepakatan dengan Shinshin Group. Selain itu, dia mengetahui bahwa Hu adalah kerabat ketua Shinshin Group dari diskusi sebelumnya. Meskipun Hu hanya seorang wakil presiden, dia berasumsi bahwa Hu memegang peranan penting di perusahaan tersebut mengingat hubungannya dengan sang pendiri. Melihat bagaimana Hu tetap tegar saat menghadapi tekanan dari Jaiden dan para tetua, dia secara naluriah menyadari bahwa ada hal lain dalam diri Hu. Bab 2468. Bab 2468. Shinshin Group hebat. Aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Seberapa hebatnya? Yoshua mencibir dengan nada menghina. Dia tidak pernah mendengar tentang Shinshin Group sebelumnya, yang berarti perusahaan itu tidak dimiliki oleh keluarga besar manapun. Oleh karena itu, ia berasumsi bahwa itu hanyalah sebuah bisnis kecil dan merasa bahwa perusahaan beserta wakil presidennya berada di bawahnya. Jika kau belum pernah mendengarnya, itu artinya kau kurang pengetahuan. Shinshin Group adalah perusahaan farmasi yang unik dan pil alkimia yang mereka buat dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri dan membantu mereka dalam latihan mereka, Rene mendengus. Hu adalah tamu keluarga Morrison dan Hugo mempercayakan misi menjaganya kepada Rene, dengan harapan hal ini dapat menyelamatkan kesepakatan bisnis antara Shinshin Group dan keluarga Morrison. Namun, Yoshua terus bersikap tidak hormat kepada Shinshin Group dan Hu. Jika Hu menanggapi penghinaan itu secara pribadi, keluarga Morrison hanya akan menderita kerugian sebagai balasannya. Sambil memikirkan itu, dia melotot ke arah Yoshua. Di sini saya pikir lebih dari itu. Jadi ini hanya perusahaan farmasi kecil yang lemah. Yoshua mencibir dengan nada menghina. Dia tidak pernah melihat pil pemelihara energi dan tidak tahu apa manfaatnya. Yang ia tahu hanyalah bahwa tanaman herbal langka dapat membantu latihan seniman bela diri. Karena Shinshin Group adalah perusahaan farmasi, ia berasumsi bahwa hal itu mirip dengan Pheax yang menjual tanaman herbal kepada seniman bela diri. Itu tampaknya bukan masalah besar. Namun,
Ariela menginjak kakinya di bawah meja sebelum dia sempat melanjutkan. 27. Yoshua, berhenti saja. Dia melotot ke arahnya dan memberi isyarat agar dia diam. Dia setuju dengan Yoshua dan merasa bahwa Shinshin Group hanyalah perusahaan farmasi biasa, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, terlepas dari status Hu, dia tetaplah pacar Rene. Namun Yoshua mengejeknya di depan Rene, yang berarti secara tidak langsung ia juga mengejek Rene. Oleh karena itu, Ariela segera menghentikannya agar tidak terus mengganggu Rene. Oh, dia tersentak dan kesadaran pun menyadarkannya. Meskipun dia adalah putra tertua keluarga Hekets, Rene adalah putri tertua dari keluarga paling berkuasa di wilayah barat. Dia jauh lebih berkuasa daripada dia dan dia tidak mampu menentangnya. Jika kata-katanya entah bagaimana membuatnya kesal, dia atau keluarganya mungkin harus membayarnya. Dengan pemikiran itu, dia menelan kata-katanya dan tidak berani bicara. Ekspresi gelap di wajah Rene sedikit mereda begitu dia tenang. Di sisi lain, Leon setara dengan Arthur dan Bos Selatan dalam hal kekuatan dan status. Yoshua adalah putra dari keluarga yang cukup kuat, yang membuatnya jauh dari mencapai level Leon. Oleh karena itu, Leon tidak melihat ada gunanya berdebat dengannya sekarang karena dia sudah tenang. Bab 2469. Rene, berbicara tentang industri farmasi, mengingatkanku pada sesuatu. Jackson Phoenix akan mengadakan acara pelelangan tanaman herbal langka malam ini. Yoshua dan aku berencana untuk pergi. Apakah kau ingin bergabung dengan kami? Tanya Ariela, dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Tentu. Hu dan aku berencana ke sana. Ayo kita pergi bersama. Rene mengangguk. Dia sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Yoshua tentang Leon, tetapi itu tidak memengaruhi persahabatannya dengan Ariela. Lagi pula, Leon ingin ikut serta dalam acara pemberian karangan bunga itu dan Ariela pun berjanji akan ikut, jadi tidak ada alasan baginya untuk menolak lamaran Ariela. Setelah makan malam, keempatnya meninggalkan hotel dan menuju tempat resepsi pernikahan. Di sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Rumah besar ini milik Jackson Phoenix. Rumah ini terletak di area yang luas dengan pemandangan yang indah. Dikelilingi oleh lampu-lampu yang indah, rumah ini tampak megah. Di gerbang, dua penjaga berdiri di setiap sisi untuk menyambut tamu yang datang. Ketika Leon, Rene, dan yang lainnya tiba, mobil-mobil mewah terparkir di mana-mana. Mereka tiba di luar rumah besar dan Rene memberitahukan namanya kepada para penjaga. Para penjaga kemudian mengawal dia dan yang lainnya ke dalam rumah besar itu. Rumah Tuan Phoenix terlihat megah sekali, kata Leon sambil berjalan melewati halaman, mengamati interiornya yang mewah. Meskipun rumahnya di Heavenly Waters Estate megah, namun tidak sebanding dengan rumah besar di hadapannya. Dasar orang desa, Yoshua mencibir dengan nada menghina. Akan tetapi, karena Rene masih ada, dia tidak berani mengomentarinya. Tentu saja, keluarga Vick adalah keluarga yang menjual tanaman herbal dan telah mengumpulkan kekayaan yang lebih besar daripada kebanyakan keluarga yang berkuasa, jelas Rene. Meskipun keluarga Vick tidak terlalu penting dalam hal status, mereka merupakan raksasa dalam industri farmasi, yang mengumpulkan kekayaan luar biasa dari generasi ke generasi. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang lain dalam hal kekuatan dalam seni bela diri, bahkan keluarga Morrison, yang merupakan kepala wilayah, tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal kekayaan. Aku mengerti, kata Leon. Shinshin Group adalah perusahaan farmasi sehingga ia tahu banyak tentang industri tersebut dan mengetahui potensi di pasar ini. Inilah tepatnya bagaimana Shinshin Group meraih kesuksesannya. Tentu saja, Shinshin Group unik karena menjual pil alkimia yang unik dan tak tergantikan. Oleh karena itu, perusahaan farmasi lain dan Phoenix hanya bisa bermimpi untuk mencapai prestasi yang sama seperti Shinshin Group. Satu-satunya kekurangan Shinshin Group adalah perusahaan ini baru saja berdiri dan memiliki fondasi yang relatif lemah. Oleh karena itu, pengaruhnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang telah berdiri selama puluhan tahun. Namun, mengingat potensinya, Shinshin Group akan bangkit pada waktunya. Bab 2470. Bab 2470. Kita sudah sampai. Ayo masuk.
Sementara Leon tenggelam dalam pikirannya, kelompok itu berjalan melewati halaman dan tiba di aula utama. Aula itu dipenuhi tamu-tamu yang mengenakan pakaian terbaiknya, terlibat dalam percakapan hangat. Sebagian besar tamu adalah kaum elit muda dari wilayah barat, termasuk para pewaris tahta. Meskipun barang-barang yang dijual termasuk tanaman herbal langka yang dapat membantu latihan seniman bela diri generasi pertama dan kedua terlalu kuat untuk menggunakan tanaman herbal ini. Bab-bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Oleh karena itu, Jackson hanya mengundang individu yang lebih muda untuk berpartisipasi, bukan orang-orang dari generasi pertama dan kedua. Tanpa ramuan spiritual yang eksklusif, karangan bunga ini akan dianggap sebagai pertemuan biasa bagi anak muda, yang memiliki banyak topik yang sama. Semuanya, tenanglah. Keindahan wilayah barat, Nona Rene Morrison, telah tiba. Tepat pada saat itu, Rene dan yang lainnya tiba dan penampilannya langsung menarik perhatian semua orang. Seseorang berteriak dan semua tamu terfokus pada mereka dan mereka menjadi pusat perhatian. Semua pria menatap Rene dengan penuh kerinduan dan gairah. Nona Morrison, selamat datang. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk datang ke sini, seorang pria muda berjas, yang tampak berusia 30-an, melangkah maju dari kerumunan. Dia tak lain adalah Jackson. Sebagai putri tertua keluarga Morrison, Rene memegang status yang sangat tinggi di generasi termuda dan sebagai tuan rumah pembawa karangan bunga, Jackson perlu menyambutnya untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada keluarga Morrison. Anda terlalu baik, Tuan Phoenix. Rene tersenyum. Oh, Tuan Hackett dan Nona Oxford. Kalian juga di sini. Selamat datang, melihat Ariella dan Joshua, dia pun menyapa mereka. Karena mereka memiliki status yang sama dengannya, dia tidak memperlihatkan tingkat antusiasme yang sama seperti yang dia tunjukkan kepada Rene. Sudah lama ya, Tuan Phoenix, sapa Ariella dan Joshua dengan sopan. Setelah bertukar basa-basi sebentar, Jackson menoleh ke arah Leon dengan bingung, tidak dapat mengenalinya. Dan siapa ini? Dia bukan satu-satunya yang ingin menanyakan pertanyaan ini. Tidak ada tamu yang mengenal Leon dan mereka semua bertanya-tanya mengapa dia bersama Rene.